Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran PPKN ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. PPKN tentang hak dan kewajiban. Menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, KD 4.2 ya, menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak, tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu hak? Nah, hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada diri kita sendiri. Jadi hak itu sesuatu yang menjadi milik kita atau yang kita miliki dan penggunaannya tergantung pada kita sendiri. Contohnya apa? Contohnya adalah hak untuk berpendapat, hak mendapat pendidikan. Dalam menggunakan hak, kita harus bertanggung jawab. Artinya apa? Kita tidak boleh menyalahgunakan hak yang diberikan pada kita. Ini contohnya di dalam masyarakat. Kita mempunyai hak mendengarkan musik, tapi kita juga harus bertanggung jawab. Kita harus melihat sekeliling lingkungan kita ya. Kita mau mendengarkan musik dengan suara yang keras di tengah malam. Nah, itu kan mengganggu. Jadi penggunaan hak kita itu juga dibatasi. Dibatasi dalam rangka apa? Dalam rangka supaya tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar kita. Jadi kita harus bertanggung jawab dalam menggunakan hak. Kita tidak boleh menyalahgunakan. Kemudian apabila kita menggunakan hak dengan tanggung jawab, maka kita akan dipercaya orang lain. Jadi kalau kita menggunakannya itu dengan tanggung jawab, maka orang lain itu akan percaya pada kita ya. Lanjut, contohnya. Nah, tadi Usnik sempat menyebutkan tadi di awal. Mendapat pendidikan, hak menyampaikan pendapat, hak hidup aman, hak memperoleh kasih sayang. Nah, contoh hak di sekolah, hak mendapat pendidikan dari guru, hak mendapat nilai dari guru, hak mendapat perhatian dari guru. Contoh hak di rumah, anak mendapat kasih sayang orang tua, anak mendapat perhatian orang tua, anak mendapat waktu untuk bermain, anak mendapat hak untuk mendapatkan baju baru, mendapatkan hak untuk berlibur atau rekreasi. Itu hak ya yang kita menjadi milik kita. Kemudian hak di masyarakat, hak berpendapat ketika pemilihan RT, pemilihan RW. Nah, itu kita punya hak untuk menyampaikan memilih. Kemudian hak untuk mendengarkan musik tadi di masyarakat bisa ya hak, tapi harus ada batasnya atau cara bertanggung jawab. Oke. Kemudian apa itu kewajiban? Kewajiban sesuatu yang harus kita laksanakan. Kalau hak tadi yang kita dapatkan, kalau ini yang harus kita laksanakan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau dilaksanakan. Dalam menggunakan hak, kita harus bertanggung jawab, artinya tidak boleh menyalahgunakan. Dalam menggunakan kewajiban, ini kewajiban ya, haknya ini kewajiban. Jadi, mohon maaf, ini kewajiban. Dalam melaksanakan kewajiban, kita harus bertanggung jawab. Artinya, kita tidak boleh menyalahgunakan kewajiban. Nah, ini dalam melakukan kewajiban pun harus penuh rasa tanggung jawab. Kalau tadi menggunakan hak juga bertanggung jawab, ini kewajiban juga harus bertanggung jawab dan harus dilakukan dengan baik serta menghindari pengingkaran. Pengingkaran itu apa ya? Misalkan gini, itu kewajiban saya, tapi enggak, itu bukan kewajiban saya, itu kewajiban orang lain, misalkan seperti itu. Orang yang bertanggung jawab akan menunjukkan sikap keseriusannya dalam melaksanakan kewajiban. Contohnya kewajiban menjaga kebersihan, menghormati orang tua, patuh pada orang tua, membayar pajak. Ketika kita patuh pada orang tua akan percaya pada kita. Contoh, Mbak belajar, ya.
Nah, sekali kita tidak bisa dipercaya orang tua, ternyata setelah belajar atau di sela-sela belajar kita malah main game, atau karena kan sekarang pembelajarannya kita pakai daring ya, jadi cenderung semua pakai HP, pembelajaran video. Nah, setelah selesai itu belum selesai ke tugas tapi sudah melihat YouTube yang lain, sudah main game. Nah, itu kan berarti tidak bisa dipercaya atau belum bertanggung jawab dalam menggunakan haknya. Nanti orang lain tidak akan percaya pada kita, itu ya. Kemudian menjaga kebersihan. Contoh, anak-anak sekarang lebih banyak di rumah ya. Jadi ketika habis makan, habis apa, atau mengerjakan prakarya atau tugas yang harus dengan menggunting dan sebagainya, kembalikan ke tempatnya atau membuang sampah di tempat sampah ya. Kemudian membayar pajak. Nah, ini untuk orang yang dewasa ya, membayar pajak. Bisa pajak motor, bisa pajak tanah, kemudian membayar uang listrik, membayar uang air, DAM dan sebagainya. Itu contoh kewajiban. Kewajiban di sekolah, menghormati guru, patuh pada bapak ibu guru atau ustadz ustadzah, menyayangi teman, itu kewajiban. Menjaga kebersihan sekolah, itu kewajiban. Di masyarakat juga sama, kewajiban menjaga kebersihan, mentaati aturan di masyarakat, begitu ya. Oke. Nah, contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab itu seperti apa? Nah, sekalian Usting jelaskan di sini. Contoh, kita mempunyai hak menggunakan air bersih. Nah, tetapi kita juga harus punya rasa tanggung jawab dalam menggunakan hak menggunakan air tersebut. Contoh, ketika sudah selesai dalam menggunakan air itu, ya airnya ditutup kerannya, jadi tidak mengalir terus. Kewajibannya apa? Menjaga kebersihan dalam air itu. Contohnya apa ya? Selain menggunakan air, contohnya adalah hak mendapatkan pendidikan, hak belajar. Kita harus bertanggung jawab. Kita sudah mendapatkan hak belajar dari ustadz-ustadzah, sudah mengirimkan tugas. Karena hak anak-anak itu mendapatkan pengajaran, mendapatkan pendidikan dari ustadz-ustadzah. Ada tugas membaca buku, membaca LKS, membaca buku paket tema, melihat video pembelajaran. Nah, punya hak, ditanggung jawab dalam melaksanakan haknya. Apa? Membaca dengan sungguh-sungguh, mempelajari dengan sungguh-sungguh. Nah, itu ya. Oke, itu contohnya hak, kewajiban, dan rasa tanggung jawab penjelasannya. Oke. Untuk tugasnya yaitu anak-anak buku paket Yudhistira 6C, warnanya hijau buku paketnya. Kemudian anak-anak membaca halaman 25. Di situ ada pernyataan ada nanti anak-anak menggolongkan itu termasuk hak atau kewajiban. Nah, di halaman sebaliknya, halaman 26 itu akan ada 2 tabel, hak, kewajiban. Anak-anak memasukkan yang dari halaman 25 tadi ke tabel halaman 26. Oke. Selamat mengerjakan. Semoga anak-anak bisa semua ya. Oke. Ada salahnya Usting mohon maaf. Semoga kita segera bisa bertemu secara langsung ya, dan pandemi segera berakhir. Oke. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.